Garcu Pleasure, di sini Luffy ini saya akan bahas apakah Luffy akan gagal untuk menggapai impiannya, dan mungkin inilah satu-satunya orang yang akan berikan solusi kepada Luffy. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, dari sini pasti langsung banyak nih yang baca judul terus komen, "Lah bang, gak mungkin dong Luffy gagal dapetin impiannya. Kalau gitu mah udah tamatin aja One Piece, ngapain dibikin?" Oke, dari sini kelihatan kan ya, kualitas yang komen setelah baca judul doang, jadi ya orang-orang kayak gitu nggak perlu dihiraukan lah. Nah, oke lah, di sini di bahasan kali ini sebenarnya ini satu pemikiran yang rasanya sangat mencurigakan sekali terkait kenapa Oda memperlihatkan masa depan Luffy dari perubahan buah iblis Bone. Di video ini, murni saya hanya akan mengutarakan apa pendapat saya terkait perubahan Luffy tersebut, dan jika ada yang setuju dan sepemikiran, coba boleh langsung tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar. Nah, pertama, mari kita lihat kembali ke momen saat Luffy dan yang lainnya diubah umurnya oleh Bone untuk menghindari polisi Kuma. Ya, mungkin bagi sebagian dari kalian itu hal yang biasa aja lah, alias itu mah udah menjadi jokes ala Oda saja membuat Luffy jadi tua dan melihatkannya kepada kita. Tapi adakah yang sadar kenapa sih Oda harus membuat Luffy menjadi tua di mana banyak opsi untuk umur atau usia yang lainnya? Apa alasannya? Karena mungkin kita semua sudah tahu Luffy kecil seperti apa. Jadi udah deh, saya gambar Luffy itu aja, kan Luffy kecil kalian semua udah pada lihat. Tapi kenapa rasanya cukup spesifik ya di usia yang tua, yaitu di usia 70 tahun. Padahal jika kita lihat usia Chopper dan Jinbei pun tidak disebutkan oleh Oda di sana. Yang sebenarnya kita juga udah pernah lihat Jinbei di usia mudanya dan pernah digambar oleh Oda di Shichibukai pada usia masih muda. Tapi kenapa di sini lagi-lagi dia menggambar Jinbei di hal yang sama? Lalu kenapa hanya Luffy lah yang digambar yang sangat berbeda ke usia tuanya, yang bahkan secara spesifik di usia yang ke-70 dengan tulisan in a different future atau di masa depan yang berbeda. Nah, lagi-lagi kita bicara masalah masa depan, hal yang sebenarnya tidak mungkin bisa diketahui bahkan di dunia kita juga, bukan? Yang secara kasar masa depan bisa dibilang adalah hasil dari apa yang kita lakukan saat ini, atau bisa bilang sebenarnya hari-hari yang dijalani setiap hari menjadi efek yang bertumpuk, compounding effect dan snowball effect di masa depan. Yang poinnya adalah karena nggak ada yang tahu masa depan akan seperti apa, makanya biasanya ada beberapa alternatif masa depan yang mungkin akan terjadi. Sama seperti misalnya kita sekarang mungkin malas-malesan, gak mau ngapa-ngapain, ya udahlah, kelihatan kan masa depannya mungkin bakal suram. Atau kalau kita mungkin sekarang rajin dan sebagainya, kelihatan juga setidaknya masa depannya bakal seperti apa. Ya walaupun tidak pasti, tapi mungkin banyak juga nih yang bilang, "Lah bang, tapi banyak kan yang dulunya malas-malesan udah gedenya menjadi sukses." Nah, sebenarnya titik suksesnya itu gak mungkin kan dia diem-diem dan tiba-tiba sukses tanpa ngelakuin apa-apa. Dan yang menariknya, Oda pun melakukan hal yang sama kepada karakter-karakternya di serial One Piece ini. Dia sebagai autor atau god dari serial One Piece ini saja tidak semerta-merta bilang ke semua karakternya, "Jika nih Luffy, kau pasti bisa menggapai mimpimu." Ya walau kita semua tahu lah pasti Luffy bakal mendapatkan impinya, tapi Oda pun dia men-treat karakter buatannya sebagai sosok yang harus tumbuh dan belajar. Itulah kenapa Oda jarang sekali ngebuat Luffy seakan-akan instant power up lah, nakamas power lah, ngalahin semua musuh-musuhnya yang ada seperti mungkin serial-serial lain, karena ada pelajaran penting yang perlu dia berikan ke karakter yang dia buat, apalagi sebagai karakter utama dari cerita ini. Dan salah satunya tentu saja kematian kakaknya alias S yang menjadi titik terendah dari Luffy. Yang ini pun sebenarnya sudah pernah saya bahas di video lain. Nah, lalu kenapa saya membahas hal ini terkait perubahan masa depan Luffy? Karena ternyata secara fakta pun Oda pernah membuat beberapa versi dari kapten kita.
Ya benar, Oda pernah membuat beberapa karakter di wujud masa depannya seperti Ace, Sabo, Zoro, dan semua karakter Mugiwara lainnya, di mana Oda menggambar ketika berada di masa depan yang baik dan yang mereka inginkan, dan ketika masa depan tidak sesuai keinginan mereka. Ya, bukankah relate dengan dunia kita juga? Berapa banyak coba yang dulu di sekolah diremehin jelek, misal udah gedenya kok jadi cakep banget, yang mungkin banyak faktor-faktor lainnya yang bisa mengubah hal itu, yang kemungkinan besar keinginannya tercapai dan dia pun bahagia, maka fisiknya akan membawa positive vibes atau hal yang positif di sekitarnya, dan itulah yang Oda tampilkan dengan gambar-gambar tersebut. Dan inilah Luffy kita di masa depan yang baik. Di sini dia terlihat tampan, berwibawa, yang keren banget lah, yang bahkan usia 60 tahunnya mirip dengan kakeknya yaitu Monkey D. Garp. Lagi-lagi di sini sesuai dengan impian yang kasarnya ya, dia bahagia, makanya fisik dan yang lainnya pun mengikuti menjadi baik. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana Luffy di masa depan dalam keadaan yang gagal. Di sini Oda nggak bilang sebenarnya gagal sih, tapi lebih ke jika sesuatu yang buruk terjadi. Nah inilah Luffy terlihat seperti gembel kan di masa depan yang berbeda. Dan yang menariknya, di usia yang ke-60 yang gagalnya itu mirip sekali seperti yang Oda gambar dari perubahan Bone. Nah lalu ini dia kenapa saya membahas terkait karakter tumbuh, Oda yang men-treat karakternya beda, dan hubungan dengan perkembangan Luffy dari kematian Ace tersebut. Karena jika kita lihat dari perspektif orang di dunia One Piece, jangan kita sebagai pembaca, misal Luffy tidak harus mengalami momen kehilangan kakaknya di Perang Besar Marineford, apakah Luffy masih bisa menggapai mimpinya? Jawaban saya sangat yakin tidak akan bisa. Lagi-lagi ini di perspektif dunia One Piece ya, karena kalau dari perspektif membaca ya elah, Oda tinggal bikin Luffy jadi super duper mah gampang banget. Dan Oda pun sebenarnya tipe mangaka yang bukan berpikir dari dunia kita, tetapi berpikir dari perspektif di dunia buatannya tersebut. Makanya akhirnya dia membuat momen Ace tadi, kematian kakaknya, karena sebenarnya pada saat itu Luffy ini masih merasa dirinya bisa melakukan apapun. Dia nekat ke Impel Down lah, nekat ke Marineford dan yang lain-lainnya, yang padahal dia cuma jadi beban doang, jadi kecunguk doang di perang tersebut. Dan pada saat itu dia masih mikir ingin menggapai mimpinya, rasanya sangat tidak mungkin sekali. Jadi kalau di momen itu dia diubah ke usia tua juga oleh Bone, saya yakin Luffy akan berada di masa depan yang salah seperti yang kita lihat saat ini. Nah lalu apa poinnya kira-kira Oda mengubah Luffy ke usia tuanya dan diperlihatkan kepada kita di usia yang gagal? Dan lagi-lagi karena ini berdasarkan keresahan saya pribadi aja ya terkait Oda ini, jadi murni ini semua pendapat saya. Menurut saya alasan Oda mengubah Luffy ke usia tua dengan alasan yang sudah tadi saya katakan terkesan sangat spesifik kenapa di usia 70 dan bentukannya seperti itu. Karena menurut saya pada saat ini pun Luffy masih belum bisa atau masih belum cukup mampu untuk menggapai mimpinya. Ya benar, dengan semua kemampuan Haki, dengan awakening yang sejujurnya menurut saya awakening Luffy ini masih belum all out banget, karena Luffy ini masih perlu belajar lah terkait perubahan awakeningnya. Makanya memang masih belum cukup bagi Luffy saat ini untuk bisa menggapai impiannya. Tidaknya satu impiannya yaitu Raja Bajak Laut, di mana satu impian utamanya yang kita masih belum tahu juga. Dan alasan yang paling penting kenapa Oda menunjukkan itu, berarti masih ada hal lain yang perlu Luffy raih untuk bisa menggapai impiannya dan meraih masa depan dengan alur yang kita semua harapkan. Ya, a better future. Dimana menurut saya satu orang yang setidaknya bisa mengubah hal itu adalah orang yang menjadi inti di arc kita sekarang, yang kita semua tahu tentu saja dia adalah Dr. Vegapunk. Mungkin akan terasa seperti, lah bang, kalau gitu besar banget dong peran Vegapunk untuk karakter yang baru muncul, kayak nggak adil banget lah kok bisa kayak gitu. Tapi lagi-lagi, apa kalian sadar, ini juga sudah saya ulang beratus-ratus kali, Vegapunk adalah satu-satunya karakter yang paling lama namanya dimunculkan sampai sosoknya diperlihatkan, yaitu lebih dari 600 chapter dan selama 16 tahun. Jadi jelaslah Oda nggak main-main masalah satu karakter ini. Plus ini juga saya sudah singgung di video sebelumnya, Oda pernah berkata bahwa dia ini bersifat sama seperti Vegapunk, yaitu selalu merasa dirinya kurang tidur karena tidur itu buang-buang waktu dan sebagainya. Dimana itu saja sudah menjadi indikasi jika Vegapunk adalah representasi dari Oda Sensei.
Nah jadi entah kira-kira bakal gimana peran dari Vegapunk ini, toh akhirnya dia juga minta ikutkan kepada Luffy Senchou, yang pasti itu akan berdampak sangat signifikan ke perkembangan kapten kita. Ya emang seperti sebuah pepatah, takdir itu bisa diubah. Ya setidaknya itu prinsip saya pribadi sih, orang nggak akan bisa berubah kalau dia tidak mau, inget tidak mau ya, bukan tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Ya sekian video ini yang jadi campuran kan antara teori dan wejangan. Aduh emang deh One Piece ini banyak banget ngasih pelajaran hidup. Kira-kira kalau dari kalian sendiri, pelajaran hidup apa yang kalian ambil dari satu serial One Piece ini? Yuk lagi-lagi tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.